Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kelancaran rezeki, baik rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Alhamdulillah. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kompetensi guru yang beranggotakan saya sendiri Faizul Yuna dan saudara saya Mas Tural Omri, dan tentunya saudari-saudari saya, yang pertama Mbak Puni Lovenida, yang kedua Mbak Nila Lela Hanum, dan yang terakhir yaitu Mbak Misaul Fitro. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk membahas terkait dengan kampus Merdeka Belajar atau Merdeka dalam Belajar. Perlu diketahui bahwa kata merdeka merupakan suatu kebebasan, baik untuk diri kita sendiri, orang lain, bahkan masyarakat dalam negara, untuk mencapai sebuah kebebasan yang benar-benar kebebasan dalam mencapai ketentuan yang sudah kita targetkan. Sedangkan belajar sendiri adalah suatu rencana atau rancangan bagi diri kita, orang lain, dan bahkan masyarakat untuk mencapai lebih maju, baik itu tentang wawasan, pengetahuan, dan kreativitas dalam dirinya sendiri. Pendidikan merupakan media untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat, tentunya umat manusia. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mencerminkan masyarakat yang lebih maju dan lebih modern. Pendidikan juga sebagai mesin penggerak bagi masyarakat, dari kebiasaan-kebiasaan yang lama menuju ke kebiasaan-kebiasaan yang lebih modern, baik itu kebiasaan tradisional maupun kebiasaan yang bisa dianggap sederhana agar lebih maju dan lebih berkualitas dari pendidikan-pendidikan yang ada. Tentunya pendidikan akan terus menambah kreativitas kita dalam bersosial masyarakat. Tidak hanya kreativitas, tapi pendidikan juga akan terus menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan bahkan kecerdasan kita sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan mengenai aliran filsafat progresivisme. Secara bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Progresivisme juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Aliran progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey, yang menekankan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Artinya, kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Sejak awal kelahirannya, aliran ini berusaha menggapai secara positif pengaruh-pengaruh yang ada pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Progresivisme menekankan pada konsep progres yang
menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimiliki dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, baik dalam kehidupan personal manusia maupun dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, progresivisme merupakan suatu aliran yang menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik agar menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi persoalan serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Peserta didik dalam aliran ini, yaitu aliran filsafat progresivisme, tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi dipandang sebagai manusia yang berada dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa lingkungan yang ada, baik mengenai manusia maupun yang lainnya, tidak bersifat sama dan statis, tetapi selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh kemampuan manusia yang mempelajari banyak hal dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, progresivisme juga memandang bahwa peserta didik diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan eksperimen. Dengan bekal kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan dimiliki, peserta didik diharapkan dapat mencari dan menemukan sendiri solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait progresivisme tentang proses belajar. Dalam pandangan progresivisme ini, mengenai belajar, pandangan ini bertumpu pada peserta didik sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Di samping itu, menipisnya dinding pemisah antara sekolah dengan masyarakat menjadi akar pengembangan pendidikan yang terhadap pandangan ini. Peserta didik secara kodrati sudah memiliki potensi dan kecerdasan yang bersifat dinamis, kreatif. Peserta didik mempunyai bekal dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah atau problema-problema yang ada. Terkait dengan itu, pandangan peserta didik sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan berpikir dalam bidang pendidikan, tetapi pendidik perlu melihat peserta didik dalam penerapan pengalamannya di tingkah laku serta perbuatannya di dalam masyarakat. Membicarakan tentang kecerdasan sendiri perlu difungsikan secara aktif dalam mengambil bagian dalam kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Lembaga pendidikan merupakan miniatur dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, berlaku wajar, tanpa adanya dinding pemisah antara pendidikan dan masyarakat. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu menghayati kehidupan melalui proses belajar yang edukatif. Apa sih itu belajar edukatif? Belajar edukatif adalah belajar yang merdeka, dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam kelas. Dalam pandangan progresivitas ini, menghendaki adanya fleksibilitas demi memajukan pendidikan untuk tujuan pendidikan yang harus bersifat demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan lebih berfungsi memberikan kemerdekaan serta kebebasan terhadap peserta didik
sehingga potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik. Dari sini, pendidik hendaknya memandang peserta didik sebagai komunitas yang unik, yang diharapkan mampu mengubah kemampuan, mengeksplorasi kecerdasan, minat, bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, ada hal yang penting dalam keberhasilan pendidikan. Dilihat dari sejauh mana pendidikan itu mampu mengeksplorasi kecerdasan, minat, bakat peserta didik, serta mengembangkan potensi tersebut secara baik dan maksimal. Pandangan ini sangat menekankan pada demokrasi. Ada 5 hal yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Yang pertama, pendidik atau guru tidak boleh berlaku otoriter. Yang kedua, dalam proses pendidikan tidak terlalu fokus pada buku. Yang ketiga, tidak menggunakan metode hafalan karena peserta didik bersifat pasif sehingga pengetahuan pun dapat berubah-ubah. Yang kelima atau yang terakhir, dalam pengajaran tidak diperkenankan menggunakan hukuman fisik. Tidak boleh karena akan menimbulkan ketakutan pada peserta didik. Secara sederhana, prinsip progresivisme tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Anak atau peserta didik harus bebas berkembang secara natural. Yang kedua, pengalaman langsung adalah rangsangan terbaik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus bisa memandu, menjadi fasilitator yang baik. Yang keempat, lembaga pendidikan harus menjadi laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik. Yang kelima, aktivitas pendidikan dan rumah harus dapat dioperasikan secara maksimal. Merdeka Belajar dalam perspektif ini, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Di sini, Kementerian Pendidikan tersebut harus menerapkan kepada pendidik terlebih dahulu, selanjutnya akan diterapkan kepada peserta didik secara baik. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah, yang tadinya di dalam kelas kemudian akan di luar kelas, karena akan memberikan rasa lebih nyaman. Dan menurut konsep Merdeka Belajar ini ala Nadiem Makarim, terdorong karena keinginannya suasana belajar yang lebih nyaman. Nah, di situ ada 4 pokok kebijakan baru menurut Kemendikbud RI. Yang pertama ada ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan yang kedua ada ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga ada penyederhanakan RPP. Dan yang keempat ada dalam penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB. Dari pemaparan konsep tersebut, yaitu kebijakan oleh Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim tersebut di atas, yaitu terdapat kesejajaraan antara konsep Merdeka Belajar dengan konsep pendidikan aliran filsafat progresivisme Joh Dewi. Nah, kedua konsep tersebut dapat menekankan kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal dan kemampuan peserta didik. Nah, di mana bersifat taken for granted kepada peserta didik, melainkan bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki kekuatan bernalar. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subjek utama, bukan hanya sekedar objek dari sebuah pendidikan. Jadi, dari penjelasan teman-teman sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, aliran progresisme yang dipelopori oleh John Dewey merupakan aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktik pendidikan ke arah yang lebih maju, berkualitas, dan modern, secara cepat serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai perkembangan zaman. Kedua, progresisme menghendaki adanya kemerdekaan dan
keluasan lembaga pendidikan mengeksplorasi kecerdasan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan kecenderungannya masing-masing peserta didik secara demokratif, fleksibel, dan menyenangkan. Ketiga, antara konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memiliki kesejajaran dengan konsep pendidikan progresifme John Dewey. Keduanya sama-sama menekan adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik dengan cara yang fleksibel, natural, luas, menyenangkan, dan demokratis. Konsep yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim adalah terkait dengan konsep kampus merdeka belajar, di mana konsep kampus merdeka belajar ini memiliki 4 pokok kebijakan merdeka belajar, yakni pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, hak belajar 3 semester. Dalam hal ini, jika dilihat dari keempat kebijakan tersebut yang terkait dengan konsep kampus merdeka, ini merupakan sebuah perhatian, sebuah bentuk kepedulian terhadap sistem perguruan tinggi di Indonesia. Karena dalam hal ini, mahasiswa sebagai generasi penerus harus siap untuk mampu menghadapi tantangan era revolusi industri. Sehingga diantaranya adalah dengan menyiapkan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik, tentunya berdasarkan kualitas yang baik, dan kemudian sebuah konsep tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Ini merupakan bentuk dari upaya mengatasi permasalahan yang dialami mahasiswa dengan sistem perguruan tinggi yang fokus prodi. Karena di antara mahasiswa terdapat yang merasa salah jurusan, belum menemukan jati diri, kemudian terkait tantangan bahwa di era revolusi industri membutuhkan berbagai macam bidang ilmu, terutama ketika mahasiswa dihadapkan kepada suatu masalah di lapangan kerja atau masyarakat. Maka dalam hal ini, mahasiswa harus siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, sehingga dengan adanya konsep kampus merdeka belajar, yakni terkait hak belajar 3 semester di luar prodi, diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menjalin kerjasama dengan mahasiswa lainnya secara keseluruhan antara jurusan atau fakultas baik di dalam maupun di luar universitas, sehingga terjalinlah sebuah kerjasama yang baik di dalam maupun di luar. Inilah salah satu bentuk konsep kampus merdeka, di mana mahasiswa diberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan terbiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan, sehingga dapat terbiasa dalam menghadapi permasalahan di dunia nyata. Dan dengan adanya hak belajar di luar prodi, mahasiswa dilatih bukan hanya di dalam kelas, akan tetapi praktik ke lapangan, sehingga akan menambah wawasan dan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Sehingga dalam hal ini, konsep kampus merdeka belajar memberikan keluasan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu dan pengalaman belajar bagi mahasiswa, sehingga nantinya mampu menemukan di mana passionnya, sehingga ia siap dalam menghadapi dunia nyata dan mampu menghadapi era revolusi industri. Itu saja dari kelompok kami dengan penjelasan materi Merdeka Belajar yang kita ambil dari jurnal Perspektif Aliran Progresivisme oleh John Dewey. Kami dari kelompok 5 meminta maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.